Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para boboto. Jadi kalau ngelihat saya berantakan, saya memang belum mandi, apalagi begadang ya tadi malam nonton Piala Eropa. Inggris lolos ya, seru banget. Oke, tentang Mark Klok nih, lagi-lagi tentang Mark Klok ya. Tapi saya udah janji kan di video sebelumnya bahwa saya tidak akan membahas dia. Saya akan membahas pemain-pemain sebelum dia nih. Jadi ternyata kayaknya karena euforia banyak banget bobotoh yang lupa bahwa sebetulnya Mark Klok itu bukan satu-satunya pemain Persija yang pindah ke Pers ya. Jadi sebelum Mark Klok itu banyak juga nama-nama tenar, nama-nama beken, bahkan sampai sekarang bisa jadi bobotoh lupa kalau pemain-pemain itu pernah main buat Persija. Saking apanya? Saking birunya mereka gitu ya. Nah, saya urutin ya. Pertama itu di lini belakang. Kiper dulu ya. Nah, kiper Genry Pitoy. Nah, Genry Pitoy masih pada ingat ya, itu buat Persija sebelum ke Persib. Lalu setelah Genry Pitoy ada Abanda Herman. Wah, Abanda Herman ini karirnya mirip juga sama Klok ya, karena pertama kali main di Indonesia juga main untuk PSM, lalu ke Persija, kemudian ke Persib. Belakang ada Abanda Herman, ada Toncip ya, Tony Sucipto, ada siapa lagi? Ada M Nasuha ya, M Nasuha, lalu siapa? M Ilham ya, M Ilham. Nah, kita beranjak ke pemain tengah nih. Pemain tengah ada siapa? Firman Utina ya, Firman Utina. Lalu Mark Klok, iya jelas. Siapa lagi ya? Imran Nahumaruri, ada yang pernah dengar ya? Jadi Imran Nahumaruri ini mencuri perhatian publik sepak bola nasional ini menjelang tahun 2000-an. Menjelang tahun 2000-an ya. Saya itu ingat betul, selain Imran Nahumaruri, saat itu ada pemain namanya Dedi Umarela gitu ya. Nah, Imran Nahumaruri ini unik ya, karena dia itu merupakan putra Maluku Utara ya, dari Ternate pokoknya orang Tulehu kalau nggak salah. Kalau salah koreksi ya, tapi kalau nggak salah ya benar gitu ya, Imran Nahumaruri. Jadi saat itu Persija saat itu jangan dibandingkan dengan Persib ya. Persib ketika tahun berapa? 98, 99 menjelang tahun 2000-an. Persib itu mungkin iya nama besar ya, tapi dari prestasi kalah jauh dari Persija ya. Persija itu dulu dihuni oleh pemain-pemain top. Ada Luciano Leandro, ada Dedi Umarela, dan salah satunya adalah Imran Nahumaruri yang terkenal itu ya, pemain timnas juga. Imran, siapa lagi? Ada Bayhaki Kaizan. Bayhaki pernah dengar ya? Bayhaki Kaizan. Dia juga pernah bermain untuk Persija ya, sebelum ke Persib. Lalu siapa lagi nih? Di tengah Firman Utina udah, Lorenzo Cabanas. Nah, untuk Lorenzo Cabanas saya berani jamin bahwa dia hatinya jauh lebih besar untuk Persib ya, Lorenzo Cabanas. Kenapa? Anda ingat nggak? Ya, mungkin Anda juga bisa googling nih atau di medsos ya, bahwa Lorenzo Cabanas itu intinya kan dia pensiun di sepak bola Indonesia, dan Cabanas mengatakan bahwa dia hanya mau lagi bermain di Indonesia kalau bermain buat Persib. Kalau bukan untuk Persib dia nggak akan kembali gitu ya. Lorenzo Cabanas, pemain asal Paraguay. Saya juga sempat deket sama dia ya, kenal istrinya, kenal anaknya. Bahkan kalau buat Cabanas ini, saya malah lebih sering ngobrol sama istrinya, karena Cabanasnya kan pemalu ya, udah pemalu juga dia nggak terlalu suka ngobrol ya. Nah, ini masih di Amerika Latin nih, Lorenzo Cabanas. Lalu ada Robertino Pugliara. Nah, Robertino Pugliara ini menarik. Jadi sebetulnya Robertino ini kan main buat Persija dulu, baru ke Persib ya. Tapi justru ketika dia mau bermain untuk Liga Indonesia pertama kali, dia itu melamarnya bukan ke Persija, justru ke Persib. Nah, tapi sama Persib nggak diambil ya, saya nggak tahu alasannya ya, padahal itu pemain bagus. Saya masih ingat dia itu pertama kali main sebagai pemain pelamar itu ketika Persib lagi latihan fitness di Batu Nunggal. Zamannya Arcan Yuri itu ada dua pemain, Robertino Pugliara sama Hristo Petrov, pemain asal Bulgaria. Tapi yang bagus ini, yang sesuai dengan kebutuhan Persib saat itu, sebetulnya adalah Robertino Pugliara. Sama-sama lincah, sama-sama bagus ya. Badannya juga kecil, karena waktu itu kan Persib kenapa memanggil dua pemain pelamar ini? Karena waktu itu Eka Ramdhani itu entah dipanggil timnas, entah cedera, pokoknya Eka Ramdhani itu bakalan nggak main selama beberapa bulan gitu. Makanya Persib mencari pengganti. Salah satu pemain yang datang untuk menggantikan posisi Eka Ramdhani saat itu adalah
Robertino Pugliara. Nah, tapi nggak kepake juga ya. Malah ke Persija main bagus, baru ke Persib. Jadi Persib itu nggak tahu dapatnya sisa-sisa terus waktu itu ya. Robertino Pugliara tuh sering berantem sama Haryono ya dulu kalau waktu Persib Persija, Robertino ada Haryono, nah, pasti selek mereka itu ya. Oke, siapa lagi nih? Depannya siapa? Depan ada Aliudin ya. Nah, Aliudin. Terus siapa lagi ya? M Nasuha, M Ilham, Tony Sucipto. Di belakang tuh ada Haris Yulianto ya. Haris Yulianto saya juga sempat kenal sama istrinya. Haris Yulianto juga orang yang family man nih. Untuk Haris Yulianto saya punya cerita ya. Jadi saat itu memang tensi rivalitas antara Persija sama Persib, termasuk supporternya lagi tinggi-tingginya. Waktu itu Haris Yulianto datang ke Bandung, saya juga bingung datangnya gimana, apakah nggak mikir ada bobotoh atau apa gitu ya, karena sentimennya lagi tinggi-tingginya waktu itu pasca ada insiden waktu itu ya. Saya ingat betul Haris Yulianto datang ke mes Persib di Jalan Bali, dia pakai mobil Innova abu-abu tua ya, grey metalik. Nah, saya ingat betul. Dan waktu itu reaksi bobotoh kan suka pada kemes ya. Reaksi bobotoh itu kadang-kadang memang nggak bisa lihat konteks ya. Mereka tuh masih menganggap Haris Yulianto ini pemain Persija. Jadi bukannya disambut malah pada emosi gitu. Nah, akhirnya saya waktu itu masih reporter lapangan. Saya marahin tuh. Enggak sih, mah pemain Persib ayeuna kurang teh dan lain sebagainya gitu ya. Oke, Mas Haris Yulianto. Oke, teman-teman, nanti kalau saya ada yang kelewat ya, ini boleh ditambahin di kolom komen ya. Nanti dibacain sama saya, kalau nggak sama Kang Gusdul ya. Karena saya tuh keterbatasan, yang saya ingat itu tadi ya. Oh, mungkin yang saya ingat lagi tambahin Antonio Claudio mungkin ya. Antonio Claudio juga pernah di Persija, baru ke Persib. Jadi kebanyakan Persib itu kalau ngomongin pemain bekas Persija memang kebagian kadang-kadang sisanya ya. Jadi orang sudah di puncak karir baru ke Persib ya. Ya kita harus mengakui ya, kayak Aliudin kayak gitu kan top performnya bukan waktu di Persib ya. Tunggu siapa lagi? Masa sih saya lupa lagi, tunggu. Astagfirullahaladzim, saya sampai lupa satu nama yang harus kita sebut ya. Yang paling fenomenal dan bisa jadi paling disayang sama Bobotoh, yaitu Atep ya, si budak Cianjur, Lord Atep. Itu juga di karir profesionalnya itu ke Persija dulu ya. Bahkan Atep itu naik daun, mencuri perhatian publik ketika di Persija justru ya. Waktu itu di timnas dia lagi keren-kerennya gitu. Nah, baru ke Persib ada Kang Atep ya, si budak Cianjur. Oke teman-teman, itu dia. Saya tuh nggak bawa catatan, jadi itu yang saya ingat ya. Yang saya ingat itulah para pemain Persija yang asalnya main Persija lalu bermain untuk Persib ya. Jadi semoga apa yang saya katakan pada hari ini bisa sedikit menetralisir ya. Jadi jangan cuma Mark Klok aja yang diingat-ingat gitu ya. Karena ternyata sebelum Mark Klok banyak juga pemain Persija yang dari Persija lalu pindah ke Persib gitu. Oke, selamat pagi semuanya. Ini kita masih dalam kondisi PPKM ya. PPKM baru hari kedua, masih lama sampai tanggal 20 ya. Tetap jaga kesehatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.